Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Merangkak klasmen sementara, skuad Garuda terharu sapa supporter. Komentator dibuat heboh dengan wasit Marcelino jadi pahlawan kemenangan. Kekurangan STY yang hebohkan publik tanah air. Van Nistelrooy didukung tanggani Timnas Indonesia. Erick Thohir beri bocoran evaluasi usai lawan Arab Saudi. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Komentator dibuat heboh dengan wasit Marcelino jadi pahlawan kemenangan. Perjuangan hebat berhasil ditunjukkan para punggawa Garuda kala menggulung Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Seperti biasa, STY menerapkan formasi 3-4-3, yakni dengan membuat kejutan seperti masuknya Marcelino sebagai starter. Sejak fluid pertama dibunyikan, skuad Garuda langsung inisiatif menyerang lewat sisi sayap kanan. Terbukti Marcelino langsung mendapatkan peluang emas meski masih mengenai tiang gawang. Tak berhenti di situ saja, Ragnar Oratmangun hingga Rafael Struijk pun juga mendapatkan kesempatan di depan gawang. Namun puncaknya ketika Marcelino mencetak gol cantik yang akhirnya membuat komentator histeris. Oratmangun against Sultan Bakri. Ragnar pulls it back to the edge of the penalty area. Marcelino! Menariknya, sebelum gol itu terjadi, drama sempat tersaji ketika wasit memberikan kartu kuning kepada Justin Hafner. Padahal preman tersebut berhasil menghalau bola. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, drama makin memanas ketika Arab Saudi terus menggempur pertahanan Timnas Indonesia. Hal itu tak terlepas dari gol kedua yang dicetak Marcelino. Namun, pertahanan kokoh Jesus dan kawan-kawan pada laga kali ini pun patut diacungi jempol. Terlebih puncak drama tersaji ketika Arab Saudi kembali guling-guling di depan kotak penalti hingga membuat komentator heran. Puncaknya pun terjadi ketika Hafner mendapatkan kartu merah. Padahal sebelum terjadi drama tersebut, harusnya Ivar Jenner mendapatkan pelanggaran. Apakah Justin dapat kartu kuning? Justin! Meski sempat terprovokasi, skuad Garuda pun mampu mempertahankan keunggulan hingga membuat seluruh supporter di GBK menggema bahagia. Merangkak klasmen sementara, skuad Garuda terharu sapa supporter. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Timnas Indonesia sementara berada di posisi 3 klasmen sementara. Meski sempat diragukan usai kalah lawan Jepang, hasil itu tentu menjaga asa peluang tim merah putih untuk setidaknya finish di posisi 4 besar. Perjuangan ekstra skuad Asuhan Sintayong pun mendapatkan sambutan haru dari seluruh supporter yang memadati GBK. Jesus memimpin para punggawa Garuda untuk melakukan ritual hingga memotivasi supporter yang tak kenal lelah mendukung tim merah putih. Sementara itu bagi Sintayong, kemenangan ini berhasil membungkam para pengkritik yang sempat menggemakan tagar STY out. Terlebih pandit nasional hingga media rival sempat meragukan kapasitas taktik dari Sintayong. Namun history maker tetap patut disematkan kepada pelatih asal Korea Selatan ini. Sebab Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana dalam sejarah lawan Arab Saudi. Kendati demikian, kini perjuangan skuad Garuda masih panjang. Masih ada 4 laga sisa yang membuka asa untuk lolos Piala Dunia 2026.
Dengan hasil ini, evaluasi masih harus tetap dilakukan dan mari terus dukung perjuangan tim Merah Putih menuju level tertinggi sepak bola dunia. Kekurangan STY yang hebohkan publik tanah air. Pertama, tak bisa bahasa Indonesia. Kekurangan utama Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia adalah tidak bisa berbahasa Indonesia, meski saat ini banyak pemain di skuad Garuda yang bisa berbahasa Inggris. Namun demikian, komunikasi yang terjadi tidak hanya sebatas pada pemain, tapi juga para staf dan manajemen skuad Garuda, termasuk petinggi PSSI dan juga berkomunikasi dengan klub-klub lokal tanah air. Hal ini pun menjadi sorotan utama netizen Indonesia, meski beberapa waktu lalu Sinteyong mengaku akan memulai belajar bahasa Indonesia. Kedua, hanya punya satu jurus. Gaya permain timnas Indonesia di bawah Sinteyong cenderung monoton, bahkan saat menghadapi tim-tim lemah seperti Malaysia, Singapura, Bangladesh, hingga Brunei. Dengan komposisi skuad yang mumpuni seperti saat ini, skuad Garuda seharusnya bisa mengimbangi Jepang hingga terhindar dari kebobolan lebih dari sekali. Entah apa yang ingin dicapai Sinteyong dengan taktik andalanya. Namun harapan untuk melihat timnas Indonesia bermain dengan kreativitas pun sejauh ini nihil. Ketiga, keras kepala. Pria keras kepala ini berkaitan dengan sikap Sinteyong kepada sejumlah pemain timnas Indonesia yang saat ini keberadaannya tidak di dalam skuad Merah Putih, seperti Elkan Bagot, Sadil Ramdhani, hingga teranyar Eliando Reinders. Selain itu, pemilihan taktik Sinteyong juga tidak bisa diintervensi. Di sisi lain, dalam beberapa laga terakhir, taktik yang diterapkan Sinteyong justru berbuah 2 kali kekalahan beruntun, yakni melawan Cina dan juga Jepang. Van Nistelrooy didukung tangani timnas Indonesia. Belakangan ini masa depan Sinteyong banyak diperbincangkan usai timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Dalam hal ini, tuntutan agar Sinteyong mundur atau dipecat pun menggema, segera disuarakan Bung Toel yang memang sering mengkritik pelatih asal Korea Selatan ini. Tak berhenti di dalam negeri, media asing pun turut menyoroti kondisi Sinteyong. Beberapa di antaranya bahkan sudah berandai-andai siapa pengganti jika dipecat. Publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya Soha.vn pun menyebut mantan manajer interim Manchester United, Ruud van Nistelrooy, bisa menggantikan posisi Sinteyong. Dalam ulasannya, Van Nistelrooy yang saat ini masih menganggur diprediksi bakal segera direkrut oleh PSSI dan melakoni debutnya bersama timnas Merah Putih di Piala AFF. Dalam hal ini, menurut Soha.vn, Van Nistelrooy dirasa sangat cocok menukangi skuad Merah Putih. Tentunya dengan kemampuan bahasa Belandanya. Ini dianggap linier dengan kondisi saat ini yang mayoritas pemain keturunan di skuad Garuda berasal dari negeri kincir angin dan bahasa menjadi kendala bagi STY. Meski begitu, Van Nistelrooy bukan satu-satunya kandidat pelatih asal Belanda untuk menukangi timnas Indonesia saat ini. Ada pula Frank de Boer, Erik ten Hag, sampai Michel van de Gaag turut disebutkan sebagai pengganti Sinteyong. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan muncul. Tentu ini sebuah keputusan yang perlu dipikir, bahkan ditimbang dengan bijaksana oleh federasi. Mengingat STY juga baru saja menaikkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Erick Thohir beri bocoran evaluasi usai lawan Arab Saudi. Pertandingan panas baru saja kita saksikan di SUGBK, mempertontonkan dua kesebelasan antara timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi yang berjuang habis-habisan untuk merengkuh 3 poin untuk keberlangsungan nasib mereka di putaran ketiga ini. Banyak hal terjadi di atas lapangan hijau. Namun satu hal yang pasti, timnas Indonesia telah memberikan yang terbaik untuk Merah Putih.
Dalam hal ini, Ketum PSSI menyebut evaluasi timnas Indonesia usai menghadapi Arab Saudi tidak akan spesifik ke individu. Dia mengatakan evaluasi timnas Indonesia akan dilakukan secara menyeluruh. Hal ini dia katakan untuk menepis kabar dan anggapan bahwa evaluasi tersebut akan secara khusus membahas masa depan pelatih Sintayong di timnas Indonesia. Erik sendiri menjelaskan evaluasi akan dilakukan untuk semua program timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terlepas dari hasil pertandingan malam ini, Erik pun meminta pemain dan pelatih timnas Indonesia untuk tidak menyerah. Menurutnya, semangat untuk tampil habis-habisan diperlukan untuk menjaga asa melaju ke Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, PSSI menurut Erik ingin timnas Indonesia mengumpulkan setidaknya 9 poin yang diperkirakan cukup untuk membuat timnas Indonesia di peringkat keempat klasemen grup C.